Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kemarin sudah mengerjakan master, master untuk pembuatan aplikasi yang POS, ya. Jadi kemudian kita lanjutkan lagi untuk pembuatan transaksionalnya. Jadi apa itu transaksionalnya? Jadi kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, ya, dibandingkan dengan master. Pembuatan master itu contoh yang tadi master user dan barang itu dilakukannya tidak sesering waktu kita menggunakan uh, transaksional, ya. Transaksional di sini contohnya adalah penjualan dan pembelian. Kalau kita lihat kasus di POS yang kita buat, ya. Kalau barang dan user itu kan relatif intensitasnya tidak sesering penggunaan kalau kita menggunakan transaksional penjualan maupun pembelian yang hampir tiap hari akan kita input. Nah, kalau barang, uh, kalau ada barang yang baru kita input. Begitu juga dengan user. Ya, jadi tidak sesering penggunaan transaksional, salah satunya adalah penjualan dan pembelian. Oke, kita coba cek dulu untuk database-nya kemarin. Ya, di sini dibagi menjadi dua, yaitu tabel jual header dan tabel jual detail. Tabel jual header itu nanti untuk menggambarkan headernya dari sebuah uh, penjualan. Ya, kalau kita bisa gambarkan itu seperti ini, invoice, ya, contoh invoice, ya, invoice penjualan. Nah, ini aja contohnya, ya. Contohnya ini faktur penjualan. Nah, ini contohnya, ya. Jadi nanti ini header, ini adalah atribut-atribut yang akan kita catat di record headernya, jual header, ya. Biasanya nanti ada nomor invoice-nya atau nomor transaksi, kemudian ada tanggalnya. Ya, ini kalau ada jatuh temponya monggo bisa dicantumkan, karena di sini kita sederhana, kita nggak perlu ada hutang piutang, anggap aja semua tunai, ya. Kemudian di sini nama dari uh, customernya, ya, ada invoice number dan sebagainya. Kemudian di sini ada detail, ya. Detail berisi, kalau di sini invoice ya berarti berisi tentang itemnya, ya, item barang maupun jasa yang akan dijual, ditawarkan. Contoh di sini adalah tiket kereta api. Nah, seperti ini. Ini adalah detail. Jadi nanti relasinya adalah one to number, one to many, ya, one to many. Jadi dari satu ke banyak. Ya, dalam satu invoice dia bisa banyak detail yang berelasi dengan satu header. Ya, jadi kenapa kita desainnya punya header, nomor nota, tanggal total, dan ini adalah detail, kode barang, nama, jumlah, dan sebagainya. Ya, oke, kita desain dulu. Ya, berarti kita tambahkan sebuah form. Ya, sini nama aja form penjualan. Oke, desainnya nanti terserah Anda bisa desain sesuai keinginan Anda. Saya akan mencontohkan saja. Pertama, tambahkan label, ya, label maupun text box. Text boxnya mana ini? Oke. Yang kita buat adalah nomor nota, tanggal, jumlah, dan subtotal. Anggap aja yang menggunakannya. Jangan lupa nanti Anda buat teks nomor nota. Terus setelah itu tanggal, copy saja. Tanggal, kemudian
Anda berikan tanggal, itu date time picker, karena aja date time picker. Oke. Nanti Anda bisa gunakan formatnya agar tidak salah nanti masuknya ke sistem. Anda custom aja nggak apa-apa. Kemudian customnya Anda bisa gunakan format ini, YYMM. Ini kasih nama juga date time picker, berarti kalau kita singkat DTP tanggal, date time picker tanggal. Kemudian apa lagi, nanti jumlah dan subtotal ya. Jumlah dan subtotal ini nanti tidak usah kita tampilkan. Jumlah ya tidak apa-apa, kita tampilkan aja nanti jumlahnya. Copy aja dari sini jumlah itemnya, dia otomatis terisi. Jadi nanti jumlah dan total itu otomatis terisi. Jumlah barang dia nanti tidak usah diisi secara manual, dia akan otomatis terisi sesuai dengan berapa jumlah yang kita inputkan ke Dagger. Kemudian kita copy juga total barangnya. Nah, contoh aja seperti ini ya, total dalam bentuk rupiah ya. Totalnya ya, nanti ini contoh aja, jadi tidak harus persis seperti ini kurang lebih nanti Anda bisa berkreasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau ini sudah didesain, kemudian Anda tambahkan, kita buat detailnya, yaitu contoh aja di sini. Kalau Anda pernah lihat di Indomaret atau toko-toko yang lain, jadi di sini ada untuk pencarian barcode-nya. Kita coba cek dulu cuma detail isinya apa, kode barang dan nama barang. Ini anggap aja teks kode barang. Nanti bisa dikategori di spesifik menjadi barcode juga nggak masalah. Di sini nanti nama barangnya, kemudian jumlah dan harga. Silakan sini teks jumlah, teks subtotal ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa desain sesuai kebutuhan. Kemudian tambahkan tadi untuk menampung datanya biar jadi seperti ini ya. Nanti kita bisa pakai bantuan data grid view, menggunakan data grid view. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi Anda tinggal desain sesuai kebutuhan ya. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dipindah di bawah juga bisa sebenarnya, nanti kalau Anda mau katakanlah nanti dipindah di sini juga bisa. Ini anggap aja kita hanya mencatat penjualan, jadi tidak mencatat nanti jumlah tunai, dianggap aja tunai, jadi nanti tidak ada
pencatatan utang piutang, jadi kita buat yang sangat sederhana ya. Sementara ini kita buat sangat sederhana, tidak ada pencatatan yang lainnya. Kalau ada utang piutang biasanya nanti di sini ada total pembayaran lah dan sebagainya ya. Jadi kayak di POS-nya nanti bayarnya berapa, totalnya berapa ya. Ya nanti nggak apa-apa, kita kembangkan ke sana. Kita contoh dulu aja ya, nanti kedepannya nanti Anda bisa mengembangkan ya, kayak contoh di POS. Contoh saya coba cari ini, point of sales, coba aja gambar, ketik banyak nih aplikasinya ya. Ini aja. Nah di sini nanti bayarnya berapa dan sebagainya, total teks dan sebagainya kita nanti abaikan dulu ya. Kita coba dulu sistemnya nanti tidak yang seperti yang sudah contoh yang punya saya. Sini nanti ada berapa itu sorry, transaksional ada contoh. Nah ini contohnya, ini untuk pembelian, pembayaran utang, penjualan. Nah ini nanti ada ya, konsep seperti ini, input kasirnya nanti ada nominalnya berapa, bayarnya berapa dan sebagainya ya. Jadi nanti tidak seperti sedetail ini. Nah, kita coba yang sederhana saja ya, nanti bisa dikembangkan untuk tugas selanjutnya. Oke, setelah ini nanti di sini bisa Anda buat yang lebih menarik. Contoh di sini Anda besarkan aja fontnya, saya buat aja berapa nih, wah terlalu besar. Nanti di sini untuk total, jadi yang terlihat besar gitu ya. Kemudian Anda bisa ganti font colornya menjadi warna, contohnya. Kemudian back colornya mana? Back color. Bisa hitam atau apa, nanti terserah sesuai kebutuhannya. Nah, kemudian kita buatnya biar tidak auto size nya kita, nah ini penting, auto size nya kita setting ya. Jadi untuk rupiahnya auto size nya kita false ya, biar dia tidak mengikuti ukuran fontnya, jadi kita bisa sesuaikan kebutuhannya sama segini. Kemudian di teksnya Anda arahkan ke paling kanan ya, jadi nanti kalau totalnya berapa muncul di sini ya, kurang lebih seperti itu ya, desainnya. Kemudian jangan lupa tambahkan aja tombol dulu aja. Anda sebenarnya bisa gunakan nanti event enter, atau nanti kita tambahkan contoh tombol kecil lah untuk bantuan, itu sesuai kebutuhan aja. Jadi nanti
contoh aja simple button add. Ini untuk menambahkan data ke dalam sini. Oke, kemudian setelah itu kita desain ini di kolom ya, kita sesuaikan aja dengan detailnya. Ya, contoh di sini berarti kita kode barang, nama barang ya, add kode barang, bidangnya contoh ini kode barang, kemudian kita tambah nama barang, kemudian jumlah harga, jumlah harga, kemudian subtotal. Oke, kita tambah itu. Nanti ini propertinya tidak usah di set ya, karena ini tidak nyambung dengan database. Itu hanya database-nya dibutuhkan sebagai tampungan ya, data-data yang nanti sebelum kita input ke sistem atau ke tabel database-nya ya. Jadi data property name-nya tidak usah di set karena tidak berhubungan langsung dengan database. Di sini hanya tampungan saja. Oke, setelah itu kurang lebih seperti ini. Anda nanti bisa sesuaikan desainnya sesuai kebutuhan. Contoh kode, nama dibuat aja lebih panjang 150 atau 200 gitu ya. Jumlahnya dibuat aja 100, harga kurang, kita panjangin lagi ya, kurang lebih lah. Ini ya sudah menggambarkan ya. Nah, ini desainnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk ini rows-nya kita bisa menaktifkan ya. Ini captionnya Anda bisa. Oke, ini untuk desain dari sistemnya. Oke, belum tombol ya, simpan. Di sana seperti ini ya. Jadi nanti di sini kita ada dua tabel ya, tetapi inputannya kita hanya menggunakan satu form saja ya untuk melakukan inputan. Oke, seperti itu ya. Oke, sementara ini dulu. Kita lanjut ke coding di sesi yang kedua. Ya, oke, masuk ke sesi kedua. Kita bisa masuk langsung ke codingnya. Jangan lupa di sini ada import library-nya. Oke, kemudian jangan lupa juga di sini SQL connection ini. Kemudian kelasnya, class connection.
inisialnya kayak seperti kemarin. Nah, saya lupa. Ya, langsung kita panggil aja karena kita sudah buat ya. Oke, kemudian nah ini ada beberapa yang nanti kita tambah datanya ya. Jadi nanti ada beberapa event yang kita berikan yang pasti nanti Komlot itu Anda bisa berikan nanti untuk editing dan sebagainya, untuk atau tampilan lot pertama nanti yang inisialnya contoh tanggal maupun nomor nota kita bisa berikan di sini ya. Nanti nomor notanya abaikan dulu, nanti kita buat otomatis. Kemudian ini ya, tadi di form ini kita berikan eventnya Komlot, klik 2 kali, kemudian tombol ini tombol add kita berikan event, kemudian tombol simpan untuk menyimpan ke database kita berikan event juga, kemudian tombol keluar juga kita berikan event. Anda close dulu aja di sini, close. Khusus di button row ini nanti akan menampilkan ya, akan menambahkan semua data-data yang tertulis di sini masuk ke dalam tabel ya, seperti ini. Oh ya, data tweetnya Anda bisa set dulu namanya DGV ini juga cetar. Nah, Anda sebenarnya bisa seperti ini langsung ya, artinya seperti ini Anda bisa langsung memberikan apapun ujian yang ada di situ bisa langsung masuk. Coba bisa lihat. Aja contoh 0 ya, saya coba aja sebentar ya, bisa masuk. Oke, kita jalankan dulu ya, kita coba aja ya sementara. Nanti saat Anda masuk kode kemudian Anda enter atau tab, maka ini akan muncul sendiri, dia akan mengambil datanya, kemudian Anda tinggal masukkan nomornya, jumlahnya ya, harga beserta nama itu atau otomatis terisi sendiri pada saat nanti Anda memasukkan kode di sini, nama maupun
harganya udah otomatis sendiri masuk. Oke, terus ini dia harganya ya, kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi nanti setiap Anda cek lagi dengan data yang lain, kemudian nanti Anda tambah, akan nambah di sini total dan jumlah barang yang totalnya juga otomatis berubah sesuai kebutuhan. Ini saya coba cek nih harganya kok masuk. Maaf ada tamu tadi. Oke. Oh iya, satu lagi berarti eventnya nanti ada event juga di sini, ini text change ya. Jadi nanti di sini Anda berikan event ya, ini text change. Text change. Jadi saat Anda menuliskan kode ya, atau nanti Anda bisa gunakan lain. Oke, Anda bisa gunakan text change maupun text validated ya. Bedanya text change itu nanti setiap perubahan apapun yang kita tulis di sini dia akan langsung mengecek ya. Nah, ini juga nanti masalah kalau tidak kita handle, takutnya jumlah datanya yang banyak, padahal di situ ada 16 digit umpamanya kode barangnya. Anda ketik 1 itu dia cek, 2 cek, 3 cek, 4. Jadi kita ngetik tulisan di situ 1 itu sudah langsung dicek. Kemudian karena setiap ada perubahan apapun yang ada di textbook ini dia langsung ngecek. Ya, kita bisa ngakali menggunakan text validate. Validate itu berarti setelah kita selesai, kemudian kita tabs atau enter. Jadi intinya kursornya pindah, dia baru akan menjalankan eventnya ini. Ya, Anda bisa gunakan text change atau validate, tapi contoh di sini kita gunakan aja validate. Berarti Anda berikan event di sini. Jadi nanti contoh ini, di sini nanti kita gunakan di sini ada kita berikan event. Ya, contohnya seperti ini. Jika nanti ada penyebaran, kita coba cek namanya 1, 2, 3. Lalu Anda pindah, dia nanti ngecek ke tabel. Jika ada, maka di sini akan kebinding isiannya, nama peserta dengan jumlahnya. Ya, pahamnya seperti itu ya. Ya, bedanya kalau Anda tidak saya belikan text change. Ya, kalau text change nanti seperti ini. Jadi dia langsung dicek terus setiap apapun yang Anda tulis. Ya, ini contohnya text change, saya berikan eventnya di sini. Ini jadi masalah. Tadi kan 1, 2, 3, 4. Setelah Anda selesai, ini kan. Nah, di sini kita ketik 1 aja sudah dicek. 2 dicek. 3 dicek. 4 dicek. Jadi itu nanti masalah kalau datanya banyak. Ya, Anda bisa setting itu bisa dalam artian dia dicek jika jumlahnya katakanlah 16 bisa. Tapi nanti Anda harus if di situ. Jumlah lainnya ini juga berapa. Jika 4 ya tentu baru dicek. Tapi takutnya nanti nggak dinamis ya. Kalau nanti kode barangnya lebih dari kurang dari 16 atau lebih dari 16 nanti Anda tidak bisa setting, harus melakukan setting ulang ya. Nah, itu contohnya. Anda tapi nanti sesuai kebutuhan ya, bisa juga kita menggunakan change, kita bisa juga menggunakan validate ya. Yang penting Anda tahu tujuannya di situ, eventnya seperti apa, penggunaannya ya. Oke, di sini kita contoh aja, kita hapus saja ya. Untuk text change-nya nanti kita hapus dulu. Nah, ini biasanya ada error kalau Anda tadi hapus, saya salah tadi hapusnya. Anda kalau ada error seperti itu tinggal diklik aja tadi yang seperti ini. Nanti cari aja di dalam desainernya. Oke, udah itu nanti kalau sudah nanti tinggal tutup aja. Ya, bisa lagi. Ya, kalau ada error seperti itu, ya, Anda bisa sebelum menghapus yang tadi di kode, kalau bisa ini tipsnya. Kalau bisa Anda hapusnya langsung di sini. Ini tadi contoh ini Anda hapus ya. Tadi dari sini kita hapus dulu baru nanti yang di kode ya. Sebenarnya Anda pakai aja validate ya, validate. Kemudian berarti di validate ini kita bisa berikan
pencarian. Ya, kita bisa gunakan pencarian, itu yang kita gunakan pencariannya mirip waktu kita menampilkan barang pada input barang, waktu pada saat mau edit form load. Nah, ini kita bisa gunakan ini ya. Anda bisa copy aja, contoh tinggal copy aja biar cepat. Nah, ini tidak bisa kita gunakan. Nah, ininya kita ganti ya, selectnya berarti tabel barang betul, where ID-nya adalah, nah ini kita tidak gunakan ID karena di sini kita menggunakan pencariannya yaitu berdasarkan kode barang, where kode barang di sini teks kode barang .teks. Jika nanti dia ketemu, maka nama barangnya diisi di sini ya, nama barang diisi dan sub totalnya, nama barangnya aja ya, nama barangnya terisi. Udah, hanya itu aja. Nah, kita butuhkan totalnya tidak perlu ya, totalnya tidak perlu karena nanti total dinamis waktu Anda mengisi jumlahnya. Ya, kita coba aja. Di sini barangnya isinya apa aja? Coba ya, Coca-Cola atau Pepsi. Tabs. Ada apa? Kode barang. Well, kode barang. Kode. Oke, kita coba lagi. Nah, keluar. Ya, kenapa tadi error? Nah, ini saya tidak pakai string. Ya, tambahin. Jadi ini nanti keluarnya seperti ini. Kalau tadi petiknya hanya satu, itu menandakan dia number. Ya, kalau ini jadi nanti kalau dibaca ini seperti ini. Ya, sama sistem kebacaan seperti ini. Jadi ada petiknya nih, ada stringnya. Ya, seperti itu. Jadi kenapa saya tambahkan petiknya untuk seperti itu? Kalau nanti Anda hapus petiknya satu di sini, nah dia dianggap number kode barang, padahal kode barangnya adalah string. Coba ini bisa enggak? Yes. Kalau nah, error ya, nah, dia bisa. Jadi saya tambahkan ini. Oke. Nah, kemudian apalagi eventnya nih. Nah, berarti harusnya di sini ada tambahan harga ya. Saya lupa tadi. Jumlah, kemudian ini apa nih? Subtotal. Oke, ini anggap aja kita jadikan harga aja. Teks harga. Kemudian kita buat yang kecil.
kita bindingnya tadi di validate ini kita edit, kita tambahkan teks sama dengan header string harga ya. Oke, jadi nanti kemudian di sini jumlah harga, langsung yang ke fokus adalah jumlah. Nah, kemudian di validate ini di sini kita berikan lagi untuk perhitungan ya. Sini kita berikan buat double atau single apa, masuk total ya. Kemudian kita kasih ini harga dan jumlah. Harga itu dari satu double dari teks harga, sedangkan jumlah adalah convert dari jumlah. Dengan total sama dengan harga dikali jumlah. Kemudian subtotalnya teks sama dengan subtotal to string. Ya, kita coba. M002. Oke, kita keluar ya. Nah, ini fokusnya harus pindah ke sini ya, kita ganti dulu ya. Nolnya kita setting 0, kita set aja 0 biar tidak error. Semua yang angka Anda setting menjadi 0 dulu ya, jadi waktu nanti proses perhitungannya tidak masalah. Oke, di sini kemudian setelah ini ketemu, Anda fokuskan teks, fokus teks jumlah dot fokus. Jadi nanti kursornya otomatis masuk ke jumlah. Ya, sebelum Anda coding Anda pahami dulu, install dulu nanti video ini, jadi nanti tidak bingung. Nah, otomatis fokusnya di sini kan. Ya, contohnya saya pindah lagi di sini, saya ganti 1, setup. Nah, ini fokusnya di sini. Anda tinggal ketik aja 2, jadi 2 kali 3,5 7.000. Ya, sistemnya Anda sudah berjalan. Oh, subtotalnya belum, nanti ya kita tambahkan. Kemudian kita ketik lagi di sini 2. Di sini kita ganti menjadi 1, 3,5. Itu ya. Itu jadi tinggal disesuaikan. Setelah itu nanti kita simpan, dia akan simpan ke database. Nah, ini kita ganti teks subtotal. Oke, nah jika nanti setelah ini selesai ditambah, berarti kita buat prosedur void clear text atau hapus teks. Teks jual detail contoh aja ya, jadi terserah Anda buatnya apa aja. Teks kode barang, Anda setnya kosong, teks nama barang Anda setnya kosong, teks jumlah Anda set isinya 0, teks harga Anda set isinya 0, teks subtotal Anda set juga isinya 0. Kemudian difokuskan teks kode barang dot fokus.
hapus, jual detailnya Anda kopikan saja. Ya, gitu ya. Jadi nanti waktu Anda tambahkan seperti ini contoh, biar bisa lebih otomatis. M004 sampai ada datanya. M03 ini Anda tambahkan 2, terus setup di sini dia bisa, ini hilang langsung, hilang. Fokusnya ke sini lagi, 001 1 tab. Nah, fokusnya ke sini lagi, gitu ya lebihnya. Contohnya seperti itu ya. Saya sarankan nanti Anda sebelum membuat, tonton dulu sampai selesai, catat nanti. Tadi ada beberapa yang saya kelewatan, jadi itu sebagai catatan, jadi jangan nanti ngerjainnya seperti saya tadi, maju mundur, karena tadi kan saya langsung coding live ini, jadi ada beberapa kesalahan, jadi saya edit. Nanti Anda coba catat dulu, tadi contoh ini tadi subtotal saya terakhir gitu kan. Nah itu tolong dicatat-catat dulu, jadi biar tidak salah nanti. Kemudian waktu codingnya tidak maju mundur, Anda catat dulu. Jadi selesaikan dulu semua informasinya, nanti biar Anda tidak kesulitan. Mungkin itu tadi saran saya. Nah, ini Anda desain dulu, kemudian itu juga ini di sini nanti totalnya berapa. Nah, di sini nanti harus tertambah ya, sama dengan isian ini ya, jumlah barang juga otomatis tertambah juga waktu nanti eventnya di sini. Anda bisa berikan buat event lagi, buat prosedur void total. Di sini nanti dia akan menghitung semua total yang masuk ya, yang masuk ke dalam penambahan ini ya. Jadi nanti di sini Anda bisa buat juga variabelnya untuk menambah ya, isiannya dari variabelnya. Contoh pakai aja di sini double total jumlah, double total Anda bisa hitungkan itu nanti biar prosedur atau contoh di sini nanti total total yang lokalnya plus sama dengan total jumlah. Maksudnya plus sama dengan itu adalah bisa ditulis seperti ini sebenarnya. Sama dengan adalah top ditambah total ya, seperti ini, seperti ini ya. Ini ditambah, nah jadi ini sama dengan totalnya ditambah total yang masuk di sini ya, bisa seperti itu. Kemudian juga bisa begini, jumlah barang tag sama dengan tot cm string ya. Kemudian teks total maka penjualan sama dengan top. Nah ini terserah ya, terserah nanti Anda buat variabelnya bebas, bisa mirip saya ini contoh aja. Dan nanti sini saya tambahkan di sini dulu, saya panggil aja total
isiannya adalah convert double. Paling sederhana ya, cara yang paling sederhana. Apakah ada total jumlah XML ya? Ini nih, ini. Nah, ini kenapa Anda harus gunakan nama ya, kalau tidak gini nanti Anda bingung kenapa setiap controller harus diberikan nama. Di sini kemudian convert to double total text. Ini diganti aja namanya total jumlah PRG biar tidak lupa. PRG detail aja ya. Subtotal detail biar tidak bingung. Tampung ini aja, tampung total jumlah barang bebas tak apa, tampung total tampung total. Nah, ini kenapa Anda saya sarankan Anda harus melihat full videonya dulu biar tidak ada kesalahan. Ya, coba ya, berjalan semestinya apa enggak. Satu lagi, bentar. Ini labelnya saya ganti aja nih, label ya, kita isi aja sekali. Sini total teks dengan oke. Ini masih desain ya, jadi nanti seksi yang keduanya untuk penyimpanan ke database 2. Oh, ini harusnya tabnya pindah ke sini. Nah, 7.000 ya. Kalau 7.000 ini totalnya 2, saya ganti kan 001 2, harusnya nanti ini jadi 4, ini 7.000 tambah 7.000 jadi 14.000. Nah, nggak jalan nih. Ada yang salah. Oh, harusnya kita buat public nanti. Nggak bisa seperti ini, harus kita buat totalnya di sini. Nah, ini kita buat public ya, seperti ini ya. Oke, kita coba. Jadi dia disimpannya harus di public 500, saya kasih di sini 2 ya, 14.000 jumlahnya 420. Oke, nah seperti itu. Nah, ini didesain dulu. Nah, saya akhiri dulu, nanti untuk kodenya saya lanjutkan kemudian.